Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan mengapa kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifatnya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikannya sama sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tsumma rusuluhu sadiquna masdukun aw musaddaqun." Kemudian para rasul-rasul Allah mereka adalah orang yang jujur dan ucapannya benar yang wajib dibenarkan. Bi khilafil ladina yaquluna 'alai ma la ya'lamun. Berlainan dengan orang-orang yang berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa al-ilmu. Ini sudah kita sampaikan beberapa saat yang lalu, bahwasanya kita hanya menetapkan apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini manhaj Ahlus Sunnah, metode Ahlus Sunnah yang sejati dalam beragama ini. Kita tidak berakidah, tidak beribadah kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah SAW. Kita tidak mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul kitab wa sunnah. Kita tidak melampaui Al-Quran dan Sunnah. Kita ahlu sunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat.
kita berputar bersama sunnah, bersama dalil. Kemana berputar? Dalil menetapkan kita tetapkan, dalil menafikan kita nafikan, dalil mengharamkan kita haramkan, dalil menghalalkan kita halalkan. Demikian seterusnya. Kita beragama, kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti yang sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Apalagi berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sebelum ucapan tadi. Kata beliau, fa innahu subhana a'lam bi nafsihi. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Maka jangan memintari Allah. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah mengatakan dirinya punya sifat cinta. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul, maka Allah pasti mencintai kalian. Yuhibbukumullah. Allah menetapkan dirinya punya sifat cinta sesuai dengan kebesarannya, kesempurnaannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Kita menetapkan Allah punya sifat al-ghadab, murka, sesuai dengan kebesarannya, enggak sama dengan kemarahan, kemurkaan makhluk. Allah punya sifat ridha, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah punya sifat istiwa, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka jangan memintari Allah dengan mentakwilkan ataupun menyelewengkan maknanya. Oh, itu artinya bukan cinta, bukan ghadab, kemurkaan, bukan istiwa, namun istilah menguasai. Ini memintari Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya dalam masalah sifat-sifat Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya daripada selainnya. Demikian pula para rasulnya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang Allah daripada yang lainnya. Bahkan itu Rasul juga tegaskan dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan, "Anna a'lamakum billahi ana." Yang lebih tahu tentang Allah di antara kalian adalah aku, kata Rasul. Maka wajib kita mengikuti apa kata Rasul, membenarkan semua apa kata Rasul, terutama tentang sifat Allah. Contoh, Rasul dalam hadis yang banyak riwayatnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirallah. Barang siapa mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Yang turun Allah dan yang berfirman adalah Allah. Ahlus sunnah mengatakan Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Jangan ngempinteri Rasul. Oh, mengatakan yang dimaksud turun itu turun rahmatnya, turun malaikatnya, turun perintah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan penutup hadis mengatakan, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku. Masa malaikat mengatakan demikian? Syirik kepada Allah. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah. Ya. Namun itulah ada orang-orang yang memintari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Para sahabat Rasul yang fasih bahasa Arab, yang paham bahasa Arab, yang mereka meriwayatkan hadis ini kepada kita, mereka tidak ada satupun yang ngeyel ataupun mentakwil dengan ditambah-tambahi misalnya yanzilu amru rabbika atau yanzilu malaku rabbina. Tidak ada. Ini para sahabat, mereka paham betul
bahwasanya kewajiban kita at-taslim, tunduk kepada kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita menetapkan apa yang Allah tetapkan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, alallahi ar-risalah, Allah yang menurunkan ar-risalah, ajaran ini. Wa ala rasulil bala, tugas Rasul menyampaikan. Wa alaina at-taslim, tugas kita sami'na wa saddaqna, kita dengarkan, kita benarkan. Itu sudah, tidak usah repot-repot mentakwil. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasul sesuai dengan kehendak atau dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul sesuai dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan di paragraf yang terakhir. Kalau di cetakan saya halaman 20, Syekh Shalih bin Fauzan berkata, fa idza kana Allah subhanahu wa ta'ala a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi wa kana asdaqa qawlan wa ahsana haditsan min khalqihi wa kana rusuluhu alaihi wassalatu wassalam sadiqina fi kulli ma yukhbiruna bi anhu wal wasitatu baina wa bainallah allati ta'ti bil wahyi min indi wasitatun sadiqah min malaikatihi al-kiram wajabat ta'wilu idan ala ma qalahu Allah wa rasuluhu atau wa rasuluhu. Kata beliau, apabila Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan tentang selainnya, dan firman Allah yang lebih benar, yang lebih terang benderang daripada ucapan manusia dan para rasul-rasulnya, mereka yang jujur dalam semua kabar berita yang mereka sampaikan, dan yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah dengan diturunkannya wahyu dari sisi Allah adalah perantara yang jujur, yaitu dari kalangan malaikat yang mulia. Maka kewajiban kita berpegang teguh dengan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah juga berfirman di awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Kata sebagian ulama salaf, makna ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli, la taqulu hatta yaqula. Jangan kalian berkata tentang agama Allah, tentang sifat Allah, sampai Allah dan Rasulnya yang berkata. Artinya apa? Kita hanya mengikut apa yang sudah ada dalilnya dari qala Allah, firman Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngarang-ngarang sendiri, takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, la siyama fi babil asma'i was sifat, terutama dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Ini masalah gaib. Kita nggak tahu nama-nama sifat Allah kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan la yablughu alwasifuna kunha azamatihi alladhi huwa kama wasafa bihi nafsahu. Kita tidak akan mungkin sampai kepada mensifati Allah ya dengan segala keagungannya,
dan dia sesuai dengan yang dia sifatkan. Artinya kewajiban kita hanya mengikut saja kata Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, nafian wa isbatan, entah dalam masalah peniadaan atau penetapan. Insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut pada halaman berikutnya tentang masalah sifat yang ditetapkan dan sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafdu ma qalahul mubtadi'atu wadzullalu mimman yadda'il majaz fil asma'i was sifat. Dan kewajiban kita menolak, membantah apa yang diucapkan ahli bidah, kelompok yang sesat atau orang-orang yang sesat yang mengklaim bahwasanya nama-nama dan sifat Allah itu hanya majaz. Artinya bukan sesuai dengan dohirnya. Allah turun, kata mereka itu majaz, bukan arti yang sebenarnya, namun yang turun adalah malaikatnya. Itu ahli bidah, ciri khasnya seperti itu. Tidak menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya. Padahal ulama salaf sepakat mengatakan amirruha kama ja'at. Tetapkanlah, pahamilah ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat kama ja'at, sesuai dengan dohirnya. Sudah kita sampaikan secara asal namanya petunjuk. Al-Quran adalah hudan linnas. Namanya petunjuk dipahami sesuai dengan apa? Zahirnya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita contohkan. Antum mau pengajian ke Masjid Al-Islamiyah, mungkin baru awal kali. Cari apa? Petunjuk arah. Mana ke arah pertemuan itu? Ketika ada arah petunjuk ke kanan, oh ini maksudnya ke kiri. Apa seperti itu? Hah? Tidak waras. Betul tidak? Namanya petunjuk sesuai dengan apa? Dohirnya. Oh itu bukan pertemuan, itu Washington. Tidak waras. Artinya petunjuk dipahami sesuai dengan apa? Dohirnya. Kalam Allah lebih utama dari itu semuanya. Lebih terang benderang lagi. Ketika Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Allah cinta kepada kalian kalau kalian mengikuti ajaran Rasul. Sesuai dengan dohirnya. Allah punya sifat apa? Mahabbah. Jangan ditakwil-takwilkan. Ya. Maka ini ciri kelompok sesat. Kalau mengatakan semua ayat-ayat sifat itu tidak sesuai dengan dohirnya, namun itu semuanya majaz atau isinya apa? Kiasan lah. Ya. Nah, ini ucapan yang batil. Ini mengomentari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ucapan itu ada bentuk pelecehan kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai huda linnas, tapi kata mereka dohirnya itu enggak sesuai dengan yang dikehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini kita mau nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ulama dari mazhab Maliki. Beliau berkata dalam kitabnya At-Tamhid. At-Tamhid itu syarah kitab Muwatta Imam Malik. Ya, kalau Fathul Bari syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam Muslim punya kitab Sahih Muslim, syarahnya diantaranya oleh Imam An-Nawawi misalnya. Nah, di sini kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Malik, di antara syarahnya At-Tamhid oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, ahlu sunnah mujmi'un alal iqrar bisifatil warida kulliha fil Qur'ani wa sunnah. Ahlu sunnah sepakat untuk mengikrarkan, membenarkan, menetapkan semua sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wal imanu biha atau wal imani biha wa hamliha alal haqiqah la alal majaz. Dan ahli sunnah sepakat mengimani
nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan memahaminya sesuai dengan hakikatnya, memahaminya sesuai dengan dohirnya, bukan alal majas, bukan dengan majas. Ini beliau menukil ijma' ahli sunnah. Tidak ada ahli sunnah yang mentakwil. Kalau ada yang mengaku ahli sunnah namun mentakwil, ini yang imitasi. Ya, bukan hanya barang yang imitasi. Ada orang-orang yang mengaku ahli sunnah namun mengotak-atik ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dengan dasar itu semuanya majas. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan majas itu taghut. Ya, artinya yang menyesatkan umat dengan alasan apa? Ini majas, kemudian tidak diimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya. Kita lanjutkan lagi ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Beliau mengatakan ahlu sunnah sepakat mengimani semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan memahaminya sesuai dengan hakikatnya, bukan majas. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik wa la yahudduna fi sifatan mahsuratan. Akan tetapi ahlu sunnah tidak membayang-bayangkan sedikit pun dari sifat-sifat Allah tersebut dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Kemudian kata beliau, wa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah wal jahmiyatu wal mu'tazilatu kulluha wal khawarid fa kulluhum yunkiruha. Adapun ahlul bid'ah dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, demikian pula kelompok Khawarij, mereka semuanya mengingkari sifat-sifat Allah. Wala yahmil syai'an minha 'alal haqiqah, dan mereka tidak memahaminya, menetapkannya sesuai dengan hakikatnya. Wa yaz'umun anna man aqarra biha musyabbihun, dan mereka menuduh yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan ayat dan hadis dengan kata-kata musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, sudah kita sampaikan, ini kegagalan paham ahlul bidah. Mereka menuduh yang menetapkan sifat Allah dengan apa? Musyabbih. Ini sekali lagi, ya, secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, menuduh Al-Quran itu mengajarkan apa? Tasbih. Karena kita tidak mengatakan Allah punya sifat murka, sifat cinta, sifat istiwa, sifat tangan, sifat wajah, kecuali sesuai dengan Al-Quran. Kalau dikatakan kita menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti Al-Quran menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada ucapan-ucapan keji mereka kepada Al-Quran. Bahkan pernah kita dengar sendiri bahwasanya dalam Al-Quran itu ada racunnya, yaitu apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena itu nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu musuh atau momok mereka ayat-ayat sifat. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, ini bahayanya tadi al-majaz, ketika tidak memahami zahirnya ayat-ayat sifat, mereka pun apa? Menjatuhkan diri mereka ke dalam ucapan-ucapan yang keji, menuduh Al-Quran ada racunnya, di dalam Al-Quran ada tasbih dan sebagainya. Padahal namanya tasbih, menyerupakan itu, kata Imam Ahmad, kalau kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, sifat cinta Allah sama dengan sifat cinta manusia, berarti itu menyerupakan. Sekadar menetapkan, bukan tasbih. Sebagaimana kata gurunya Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad rahimahullah, wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wa rasuluhu tasbihun. Sekadar menetapkan apa yang Allah sifatkan, yang disifatkan oleh Rasul, tidaklah dinamakan tasbih. Ya, seperti ini kalau orang waras seperti itu, normal seperti itu. Kita mengatakan, oh ana lihat sandal antum tadi di depan masjid. Apakah berarti ana menyamakan sandal itu dengan semua sandal yang lainnya? Tidak. Sekedar menetapkan tidak berarti apa? Menyerupakan. Makanya menyerupakan itu ada apa? Kata-kata
wajah Allah sama dengan wajah makhluk, pendengaran Allah sama dengan, itu baru namanya apa? At-tasbih. Itu hukumnya kufur akbar. Sekedar menetapkan, tidak mesti menyerupakan. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, orang-orang yang tidak mau menetapkan ayat-ayat, hadis-hadis sifat apa adanya sesuai dengan zahirnya, mereka menuduh yang menetapkannya sebagai musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahum indaman asbataha nafuna lil ma'bud. Ahli bidah di mata ahli sunnah, mereka ini sebetulnya ada unsur ateisnya. Ya, contoh misalnya kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Ini sama saja mengatakan Allah nggak ada, karena segala yang ada wujudnya pasti punya sifat. Ini sudah sering kita tantang antum. Sebutkan sesuatu yang ada wujudnya tapi nggak punya sifat sama sekali. Sebutkan, hadiahnya berharga sekali kalau dapat. Sebutkan sesuatu yang ada wujudnya namun nggak punya sifat sama sekali. Ada. Baik, anak kasih waktu sampai 2 minggu lagi ya, cari. Ya. Jawab, ada tak kira-kira? Hah? Tidak ada, mustahil. Karena minimal sesuatu yang maujud, yang ada, itu ya pasti punya sifat, minimal sifat wujud, sifat ada. Ya. Kalau dikatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, berarti Allah nggak ada. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'attil ya'budu adaman. Orang yang menafikan nama dan sifat Allah itu menyembah zat yang tidak ada. Ya. Dan kata para ulama, perumpamaan mereka itu seperti orang yang mengatakan, di rumah saya, kalau orang Arab kan punya pohon kurma di rumahnya, di pekarangan rumahnya. Kita gantilah dengan pohon pisang sekarang ya. Permisalannya, ada orang mengatakan di rumah saya ada pohon pisang. Ketika ditanya, ada daunnya? Tidak ada. Ketika ditanya apakah ada batangnya? Tidak ada. Ada buahnya? Enggak ada. Ini sama saja dengan apa? Bohong. Betul tak? Hei, sama dengan itu. Allah subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'la. Kalau dikatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, Allah tidak ada, naudzubillahi min dzalik. Ini orang yang menafikan nama-nama dan sifat Allah sama saja dengan mengatakan Allah tidak ada. Naudzubillahi min. Ini lazim, kelaziman yang banyak sekali dari ucapan mereka yang batil. Kemudian kata beliau, wal haqqu fima qalahu al-qailun bima nataqa bihi kitabullah wa sunnatu rasulihi wa hum a'immatul jamaati walhamdulillah. Dan yang benar adalah yang diucapkan oleh orang-orang yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, dan mereka adalah para imam-imam ahli sunnati wal jamaah walhamdulillah. Maka secara umum manusia dalam masalah nama dan sifat Allah ada 3 kelompok. Kelompok yang musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk, yang mengatakan nama Allah sama dengan nama makhluk, sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ini musyabbiha. Ini kata Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, kafaru, mereka kafir. Lawannya yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ini ada berbagai macam sektenya atau macam jenis-jenisnya. Ada yang menafikan secara total seperti kelompok Jahmiyah. Ada yang menafikan sifat-sifat Allah secara total. Ada pula yang menafikan sebagian, menetapkan sebagian, atau mentakwil sebagian, dan seterusnya. Yang ketiga, ini adalah kelompok yang di atas siratil mustaqim, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Tidak menyerupakan, tidak menafikan, menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, namun tanpa menafikan, sesuai dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir.
tidak ada yang sama serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzihun bila ta'til, mensucikan Allah namun tanpa menafikan sifat Allah. Wa huwas samiul basir, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini isbatun bila tamtsil, menetapkan sifat Allah namun tanpa menyerupakan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Inilah pertengahan ahli sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Ini sekali lagi kita nukilkan ucapan Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid. Ada beberapa jilid itu. Ini jilid yang ketiga kalau mau ditulis referensinya. Kitab At-Tamhid jilid ketiga halaman 285. Dan ini beliau sampaikan berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Malik tentang yanzilu rabbuna. Ini tentang syarah hadis Allah turun ke langit dunia. Beliau bawakan ucapan ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, mimman yadda'il majaz fil asma wa sifat wa yanfiha bi syatta wasail nafi. Mereka ahli bidah, kelompok-kelompok yang sesat atau yang sesat, mereka berusaha untuk menafikan sifat-sifat Allah dengan berbagai macam cara. Ya. Tidak kenal halal haram mereka ini. Ya, yang enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka disikat habis. Ya. Ini sekali lagi, mereka ketika mengatakan lemah lembut, halus dan sebagainya, itu untuk mereka. Kalau untuk yang enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, demikian. Ya. Sekali lagi, ini kelompok ahli bidah. Mu'ridina amma ja'at birusul. Mereka berpaling dari ajaran para rasul. Mu'tamidina ala ahwaihim. Mereka hanya berpegang teguh dengan hawa nafsu mereka. Au muqallidin liman la yasluh lil qudwa minad dhullal. Kalau enggak berpegang teguh dengan hawa nafsu mereka sendiri, mereka hanya taklid buta kepada orang-orang yang tidak layak dijadikan qudwah, suri teladan minad dhullal. Ini sebab kesesatan, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, atau taklid buta kepada orang-orang yang buta juga. Ya, antum bisa lihat orang buta nuntut orang buta. Apa akibatnya? Ya? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah Allah berfirman. Ini masih sambungan dengan ucapan beliau tadi. Intinya, kenapa kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifatnya? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya, dan Nabi Muhammad yang lebih tahu tentang Allah daripada selainnya. Oleh karena itulah Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki sifat kemuliaan. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh mereka. Oleh siapa? Ahlul bidah, yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Allah mensucikan dirinya dari orang-orang tersebut dan dari ucapan mereka yang menyelewengkan sifat-sifat Allah dari makna yang sebenarnya. Dan kata Allah, wasalamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdalil dengan ayat ini untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kata beliau, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul
Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Ketika orang-orang itu mengatakan Allah tidak punya sifat istiwa, namun itu istilah menguasai, maka Allah mensucikan dirinya dari ucapan orang-orang tersebut yang menafikan sifat istiwa tinggi di atas langit. Ya. Ini sekali lagi arti dari at-tasbih, nanti akan dibawakan juga oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Allah mengatakan subhana rabbika. Ini juga sekedar tambahan pelajaran zikir-zikir yang kita ucapkan. Ini selayaknya untuk kita pahami dalam hati. Makanya dalam istilah para ulama juga ada istilah az-zikrul qalbi, zikir dalam hati. Zikir sekali lagi dengan lisan dan dengan hati. Lisan mengucapkan, hati memahami, meyakini. Jangan sekedar ucapan di bibir saja. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, afdalul dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Zikir yang paling bermanfaat, yang paling utama, yang paling bermanfaat yang diucapkan oleh lisan dan connect dengan hati, nyambung dengan hati, dipahami oleh hati. Wa kana minal azkar nabawiyah, dan dengan syarat zikir itu dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida qailu ma'aniya wa maqasida, yang mengucapkannya tahu, paham apa maksud daripada zikir tersebut. Di antaranya ketika kita bertasbih, selesai salat kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Apa arti subhanallah? Di antaranya di sini, yaitu mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, mensucikan Allah dari sekutu-sekutu, mensucikan Allah dari ucapan ahli bidah yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Itu artinya apa? At-tasbih. Demikian pula, terutama pada hari-hari kemarin, para ulama banyak juga yang semangat getol membahas masalah apa makna at-takbir. Kita dari awal Dzulhijjah disyariatkan, dianjurkan untuk mengucapkan takbir. Di antaranya takbir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini mungkin banyak kaum muslimin sekedar begitu saja, seremonial atau ritual begitu saja. Padahal kata ulama luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Apa arti Allahu Akbar? Itu pengagungan yang luar biasa. Bahkan kata ulama tidak ada dalam bahasa Arab kalimatut ta'zim yang ablah min Allahu Akbar, yang lebih mendalam daripada kata-kata Allahu Akbar. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, jadikan memang Allah yang maha besar. Ketika kita bertawakal, tawakal kepada Allah. Ketika kita beribadah, serahkan semuanya kepada Allah, karena Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita ditimpa musibah, jadikan Allah itu akbar, bukan sekedar ucapan di lisan. Mengucapkan Allahu Akbar, tapi minta kepada wali yang telah mati, minta kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad, kepada jin. Mana itu Allahu Akbar? Katanya Allah yang maha besar. Allah maha besar ya dari segala sesuatu. Allah yang maha besar. Dan itulah makna firman Allah, wa kabbirhu takbira. Agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Allahu Akbar. Tanamkan dalam apa? Hati kita. Bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua hidup kita kepada Allah. Karena apa? Allahu Akbar. Jangan mengatakan Allahu Akbar, namun apa? Allah apa? Diduakan, disekutukan. Ketika bertabrakan antara syariat Allah dengan aturan manusia, kemudian dipilih aturan manusia, mana itu Allahu Akbar? Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ma'asal muslim, kata para Allahu Akbar kalau tertanam dalam hati seorang muslim, pengaruhnya luar biasa. Intinya hati senantiasa bergantung kepada Allah. Bahkan kata para ulama, tahqiqut tauhid majmu'uhu fi Allahu Akbar. Perwujudan tauhid
itu semuanya ada pada kalimat Allahu Akbar. Makanya dalam adzan dikumandangkan ketika kita salat dimulai dengan apa? Allahu Akbar. Itu untuk apa? Ditanamkan dalam hati kita betul-betul Allahu Akbar. Allah maha besar dari segala sesuatu. Semuanya kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau kaum muslimin betul-betul berzikir seperti ini dengan lisan dan hatinya, maka kejayaan kemuliaan yang akan mereka raih. Tapi kalau sekedar ucapan di lisan Allahu Akbar la ilaha illallah namun masih berbuat syirik kepada Allah, naudzubillahi min dzalik, maka keterpurukan, keterhinaan dan seterusnya yang akan dialami. Maka sekali lagi ini yang harus kita pahami. Kalimatut tasbih itu artinya kita mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan, menyucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Fasabbaha nafsahu amma wasafa bil mukhalifun lirusul wasallam alal mursalin. Dan kenapa Allah mengatakan wasalamun alal mursalin? Keselamatan atas para rasul lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aib, karena keselamatan, kesucian ucapan para rasul dari kekurangan dan dari aib, atau mereka tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka salamun alal mursalin. Kita baca syarahnya. Kurang berapa menit azan? Si jauh. Taib, kata Syekh Shalih bin Fauzan al-mufradat. Ini arti kosakata dalam ucapan Syekhul Islam tadi. Walihada ta'lilun lima sabaq min kauni kalamillah wa kalami rasul asdaq wa ahsan. Apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tadi dan juga sebelumnya itu sebagai bentuk alasan kenapa kita hanya mengikuti apa firman Allah, apa sabda Rasul tentang nama dan sifat Allah, karena Allah mensucikan dirinya dari segala yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul, dan Allah mengucapkan selamat atas para rasul karena ucapan mereka yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kata-kata subhana ismu masdarin minat tasbih, sabbaha yusabbihu tasbihan subhana wa huwa tanzih. Jadi kata-kata subhanallah, subhanallah ini sekali lagi harus ada penjiwaan dalam hati. Ketika kita mengatakan subhanallah, kita mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak. Jangan sampai mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Seperti orang Yahudi mensifati Allah dengan tangannya terbelenggu, mensifati Allah fakir, atau seperti yang mengikuti jejak Yahudi melecehkan Allah dengan mengatakan firman Allah ada mincela-mincelinya. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah akhlak lakuannya orang al-Yahudi. Na'natullah alaihim jami'an. Kata Rabbika, Ar-Rabb huwal Malik As-Sayyid Al-Murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Arti Ar-Rabb adalah Al-Malik yang menguasai, As-Sayyid tuannya atau yang menciptakan alam semesta, Al-Murabbi yang memelihara alam semesta makhluk-makhluknya dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Al-Izza artinya al-quwa wal ghalaba wal man'ah. Al-Izza kemuliaan, kekuatan. Wa idhafatir Rabb ilal izza min idhafatil mausuf ila sifah. Kata-kata Rabbil Izza, Allah memiliki sifat kemuliaan. Yasifun ay yasifu bil mukhalifun lirusul bima la yaliku bi jalali. Ini makna kosakata saja. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Makanya Allah sucikan diri dari mereka, dari ucapan mereka. Wasalamun kila huwa minas salam bimana atahiyya wa kila minas salam minal makarih. Kata-kata wasalamun alal mursalin ada dua maknanya. Salam ucapan penghormatan atau dalam artian keselamatan dari segala kejelekan. Alal mursalin alladzina arsalahumullah ila khalqihi, para rasul yaitu mereka yang Allah utus kepada para hamba-hambanya.
wa ballaghu risalati rabbihim, dan Allah perintahkan mereka menyampaikan ajarannya kepada makhluk atau hamba-hambanya. Jam'u mursal wa taqaddam ta'rifuhu. Al-alamin jam'u alam wa hum kullu man siwallah. Al-alamin artinya segala yang selain Allah, artinya al-makhluk. Al-ma'na al-ijmali qad bayyana Syekh rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafidhahullah taala, ma yustafadu minal ayat. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari ayat tadi surat Shafat 180 sampai 182, yang pertama, tanzihullah subhana amma yasifuhu bihi dhullal wal juhal mimma la yaliqu bijalalih. Mensucikan Allah atau wajibnya mensucikan Allah dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahil, yang tidak layak bagi Allah. Yang kedua, sidqur rusul wa wujubu qabuli ma ja'u bihi wa ma akhbaru bi anillah. Wajib meyakini kebenaran para rasul dan wajib menerima semua kabar berita dari para rasul tersebut. Yang ketiga, masyru'iyatus salam ala rusul alaihi wassalam wa ihtiramuhum. Disyariatkannya mengucapkan salam kepada para rasul dan wajib menghormati mereka semuanya. Yang keempat, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bir rusul. Wajibnya membantah semua yang menyelisihi para rasul. Ini salah satu usul ahli sunnah, salah satu prinsip ahli sunnah, tidak diam dari kesesatan penyimpangan. Setiap yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah wajib untuk dibantah, wajib untuk diluruskan untuk keselamatan akidah umat. Ya, seperti dalam ayat tadi, Allah membantah orang-orang yang mensifati dirinya yang tidak layak baginya. Allah tidak diam dari kesesatan penyimpangan tersebut. La siyama ma yata'allaq bi asma'illah wa sifatihi, terutama dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mengaku Ahlus Sunnah ataupun Salafi, jangan alergi fobi dengan bantahan atau tahdziran. Selama itu di atas bukti yang nyata, di atas dalil, di atas al-ilmu. Ya, ini ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, dalam ayat tadi ada raddu kulli ma yukhalif ma ja'at bir rusul, bantahan terhadap setiap yang menyelisih para rasul, terutama dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, masyru'iyatus sana 'ala Allah wa syukru 'ala ni'amihi, disyariatkannya memuji Allah. Karena ayatnya tadi berbunyi akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Di situ ada dua zikir, at-tasbih subhanallah, yang kedua apa? Alhamdulillah. Tasbih mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu seperti laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir, menetapkan sifat Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tasbih itu tanzih, at-tahmid itu isbat, menetapkan. Disyariatkannya memuji Allah, bersyukur atas segala nikmatnya. Allati min ajalliha nikmatut tauhid, dan nikmat Allah yang paling mulia nikmat tauhid. Wajib untuk kita banyak apa? Bersyukur kepada Allah. Kekurangan pulsa tidak ada apa-apanya. Nikmat tauhid yang luar apa? Biasa. Ya, intinya sekali lagi wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, terutama nikmat tauhid. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat tauhid dan mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini berkaitan dengan majaz dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan untuk menutup pintu-pintu alil bidah tidak ada majaz dalam apa? Al-Quran. Dalam bahasa Arab iyalah bisa ditoleransi. Namun dalam Al-Quran sekali lagi semuanya sesuai dengan uslub bahasa Arab. Nah, ini berkaitan dengan masalah
orang yang menyelisihi salah satu prinsip Ahlussunnah, secara umum kita katakan sebagaimana kata Imam Ahmad dan juga yang lainnya, yang meninggalkan salah satu prinsip Ahlussunnah maka dia bukan termasuk Ahlussunnati wal Jamaah. Dan sudah kita berikan contohnya seperti Hasan bin Saleh, ketika dia berkeyakinan bolehnya mengkudeta pemimpin yang dolim, maka ulama pun membid'ahkannya, mentahdirnya, menghajurnya. Apakah bertakbir setelah sholat fardu dikerjakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri? Tidak ada. Zikir berjamaah, setiap masing-masing bertakbir dengan istilah kalau kata para ulama, zikir yang atau takbir yang muqayyad, terikat dengan waktu selesai sholat fardu. Meskipun ada khilaf apakah setelah istighfar atau sebelum istighfar. Kalau Syekh Abdul Aziz lebih condong kepada tidak istighfar dulu namun langsung takbir. Kalau ulama yang lainnya mengatakan istighfar dulu baru takbir dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah metode hisab ada dalilnya? Ada, tapi gatuk-gatukan. Secara asal tidak ada, karena metode dalam menentukan awal Ramadan dan seterusnya itu yang ada kata ulama sepakat dengan menggunakan ru'yatul hilal. Sebagaimana kata Rasul, jelas dalilnya. Cuma memang ahli takwil begitu. Pinter saja, bersilat lidah. Ada aja ucapannya untuk berpaling dari hadis yang terang benderang. Dalam Sahih Bukhari Muslim Rasul mengatakan, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalau melihat ru'yah sudah jelas ru'yah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalau Idul Fitri dengan cara juga sama, ru'yatul hilal. Berpuasalah kalau melihat hilal, berbukalah atau beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma alaikum, jika langit tertutup mendung, fa akmilu iddata Sya'ban 30, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Bisa enggak ini ditetapkan setahun yang sebelumnya? Enggak bisa. Tanggal 29 dilihat, kalau terlihat hilal ya sudah puasa atau Idul Fitri besoknya, kalau enggak genapkan. Enggak mungkin bisa dihisab 10 tahun yang lalu sebagainya. Ini metode ala Rasul dan para sahabat Rasulullah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.